Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Eka Latifah. Saya dari Pendidikan Tata Boga Angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu praktik mengajar pada mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat pagi. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mari kita memulai pembelajaran pagi hari ini ya. Ini kelas 12 Boga 3 ya? Ya. Mari kita Ibu presensi dulu ya. Agus, Hadir. Berita, Hadir. Cinta, Hadir. Dina, Hadir. Fafa, Saya Bu. Ginda, Hadir. Indah, Hadir. Joko, Hadir. Lina. Sakit Bu. Lina sakit ya? Ya. Lina sakit apa ini? Tahu enggak? Masuk angin kayaknya. Oh iya, nanti teman dekatnya itu ya Lina dijenguk ya, dilihat, semoga Lina cepat sembuh. Nani, Hadir. Opi, Hadir Bu. Kina, Hadir. Rara, Hadir. Tita, Hadir. Safira, Hadir. Tina, Saya Bu. oh iya, Rono. Gak masuk Bu. Ini Rono kenapa? Gak tahu. Alasan ya Rono ya. Ya. Zaki. Zaki COVID Bu. Oh iya, Ibu juga dengar Zaki COVID ya? Iya. Ibu juga sudah mendengar dari para guru apabila di kelas 12 Boga 3 ini ada yang terkena COVID. Semoga Zaki diberi kesembuhan. Itu juga keluarganya juga kena apa enggak? Kurang tahu Bu. Kayaknya tetangganya itu ya tadi yang nggak masuk ya, tetangganya Lina ya? Iya. Iya kan? Ya, semoga Lina juga tidak terkena COVID. Semoga Zaki cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita lagi. Jadi kita harus mengambil pembelajarannya. Untuk sekarang lagi era ini masih banyak virus corona ya. Kita harus mematuhi protokol pemerintah, mematuhi kesehatan, melaksanakan protokolnya. Ya, ini juga sangat sesuai sama materi kita hari ini, yaitu materi higienis perorangan. Jadi materi kita akan masuk ke materi higienis perorangan ya. Oh iya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita itu tentang materi apa? Materi jenis makanan. Oh iya, benar Mbak Fafa. Ada yang masih ingat tentang pengertian higienis? Saya Bu. Iya. Higienis adalah usaha atau tindakan individu dalam upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh faktor lingkungan. Iya benar. Jadi higienis itu adalah usaha kita perorangan. Kalau di industri itu juga usaha orang yang bekerja di industri untuk menjaga higienis agar terhindar dari sumber penyakit, agar terhindar dari bakteri atau virus yang mengkontaminasi. Jadi untuk tugas minggu lalu Ibu beri tugas ya, apakah sudah diupload semuanya? Sudah Bu. Iya, bagus. Jadi sekarang kita akan langsung memulai pada bab 2, yaitu higienis perorangan. Silakan dibuka bukunya halaman 11. Sudah dibuka? Sudah. Jadi kita akan menjelaskan tentang higienis.
Jadi bisa dilihat ya materi di depan. Jadi kita akan belajar tentang higienis perorangan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah agar siswa dapat menjelaskan tentang pengertian higienis perorangan. Dan yang kedua yaitu ini, siswa dapat mendiagnosis macam-macam higienis perorangan. Jadi ini bisa dilihat. Apakah sudah membaca materi higienis perorangan? Ada yang sudah membaca? Saya Oh iya. Jadi pengertian higienis perorangan itu apa ya? Higienis perorangan adalah sikap bersih perilaku penjamah penyelenggara makanan agar makanan tidak tercemar. Iya, benar sekali Mbak Fafa. Jadi higienis perorangan itu sikap kita, sikap seseorang individu itu adalah yang menjaga makanan agar makanannya itu tidak tercemar, atau yang membuat seperti di industri, kalau kita misal di hotel, di kitchen, itu orang yang melakukan produksi harus menjaga higienisitasnya agar tidak ada bakteri, virus yang masuk ke makanan tersebut. Lalu apa sih yang harus diperhatikan dalam higienis perorangan? Ada yang tahu? Pemeriksaan kesehatan, Iya benar, pemeriksaan kesehatan. pencucian tangan, Iya, pencucian tangan, kesehatan rambut, kesehatan rambut. kebersihan hidung, mulut, gigi, dan telinga, Iya, kebersihan pakaian. iya benar. Jadi yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu apa? Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan bagi mereka yang akan mendaftar pekerjaan. Jadi siapapun yang akan mendaftar pekerjaan biasanya akan diperiksa kesehatannya, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat dinas kesehatan lainnya. Seperti orang tua kita apabila akan mendaftar pekerjaan pasti akan memeriksakan kesehatannya atau tes kesehatan. Kalau di tempat industri ada yang tahu nggak biasanya itu siapa? Nggak ada yang tahu ini. Karyawannya. Jadi karyawannya itu harus diperiksa kesehatannya setidaknya 6 bulan sekali. Jadi apabila ada karyawan di industri hotel atau industri kitchen atau suatu yang mengolah makanan, itu ada yang tangannya terluka, ada sakitnya, ada lukanya, yang ada darahnya, itu dapat menimbulkan bakteri atau virus. Jadi buat mereka itu harus disembuhkan dulu, nggak boleh masuk ke tempat produksi dulu, karena dengan darah tersebut, apabila di tangan kita ada darah, kita memproduksi sesuatu, dapat mencemar, ada bakteri atau virusnya yang bisa mencemarkan makanan, bisa menimbulkan penyakit. Lalu yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat yang kedua? Pencucian tangan. Dibuka ya, ini pencucian tangan ada di halaman 12. Pencucian tangan. Jadi pencucian tangan itu juga sangat penting, sangat dibutuhkan kita dalam melakukan organisasi, melakukan kegiatan, melakukan produksi. Karena kalau tangan kita kotor, pasti memudahkan bakteri untuk tercemar di tangan kita. Jadi kita harus mencuci tangan. Ini dibuka halaman 13. Ada suatu gambar, yaitu bentuk dari bakteri. Ini bisa dilihat gambar yang pertama, terlihat ya. Ini gambar pertama ialah bakteri dari tangan kita apabila kita tidak mencuci tangan dengan baik. Lalu ini gambar kedua, yaitu tangan kita apabila kita sudah mencuci tangan, lalu kita menyentuh daging atau memproduksi daging. Jadi setelah kita memproduksi, kita harus mencuci tangan. Ini ada contoh gambar bakteri atau kuman atau virusnya di nomor 2. Kalau nomor 3 ini, jadi ini kita itu apabila kita sudah mencuci tangan,
tapi kita tidak menggunakan sabun, hanya dengan air mengalir saja, itu bisa menimbulkan seperti ini di gambar 3. Walaupun kita udah mencuci tangan, kita tetap masih ada bakterinya sedikit-sedikit. Jadi kita itu harus mencuci tangan dengan benar. Kamu mainan HP ya? Coba kamu sebutin gimana sih langkah-langkah mencuci tangan dengan benar? Langkah-langkah pencucian tangan yang memadai untuk menjamin kebersihan adalah pertama itu membasahi tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, menggosok tangan secara menyeluruh selama sekurang-kurangnya 20 detik. Yang ketiga, menggunakan sikat kuku untuk membersihkan sekeliling dan bagian di bawah kuku. Yang terakhir, pembilasan dengan air mengalir. Iya, benar. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Fafa, pencucian tangan itu seperti itu, tapi itu belum selesai ya. Jadi tangan kita kalau udah dibilas, tangan kita masih basah. Kita harus mengeringkannya dengan apa? Dengan lap atau tisu atau yang di alat pengering tangan gitu ya. Jadi kalau tangan kita basah, tidak kita lap atau tidak kita keringkan, percuma saja tangan kita akan lembab, dan tempat lembab itu adalah tempat bertumbuhnya bakteri. Lalu kapan sih kita harus mencuci tangan? Ada yang tahu? Jadi mencuci tangan itu saat kita akan memproduksi makanan, saat kita akan melakukan hal-hal pribadi seperti bermain HP atau menyisir rambut, itu juga di kepala kita itu juga banyak bakterinya. Lalu ada siapa lagi yang tahu? Saya. Iya, sebutkan. Setelah mengunyah makanan dan menggunakan tusuk gigi. Iya, benar. Setelah menyentuh kepala, rambut, hidung, mulut, dan bagian tubuh yang terluka. Iya. Yang setelah menangani sampah atau kegiatan pembersihan. Iya, benar. Setelah menggunakan bahan-bahan pembersih dan atau sanitizer kimia. Iya. Sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan kerja. Iya, benar. Jadi kita itu harus sering mencuci tangan dan harus mencuci tangan dengan benar ya. Karena tadi seperti yang Ibu bilang, apabila kita mencuci tangannya tidak benar, bakterinya masih ada seperti halaman tadi, halaman 13 yang Ibu sampaikan nomor 3 ini. Kalau kita tidak mencuci tangan dengan sabun, itu bakterinya masih ada walaupun hanya sedikit. Jadi ini adalah ada contoh cara, maaf ya Ibu sedikit batuk. Ini ada contoh cara memegang peralatan makanan yang benar, ada di gambar halaman 16. Bisa lihat ya cara memegang sendok, itu pegang gagangnya. Karena kalau kita pegang yang itu, yang melengkungnya itu, yang buat makan itu nanti di tangan kita kan juga ada kumannya. Nah, nanti bisa kuman masuk. Ada memegang gelas dengan benar, memegang piring, cangkir, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada kesehatan rambut. Jadi apabila kita akan memasuki suatu produktivitas atau kita akan memproduksi sesuatu, kita harus menjaga kebersihan rambut, menjaga kesehatan rambut. Jadi kalau keramas itu minimal itu 2 hari sekali ya. Ibu sambil bilang 2 kali sehari. Jadi kalau kita di tempat produksi, rambut kita itu harus tertutup, harus memakai apa itu? Hairnet ya. Kalau enggak, kalau koki-koki biasanya memakai topi koki. Itu fungsinya untuk apa? Agar rambut di kepala kita atau kotoran di kepala kita itu tidak masuk ke makanan atau ke tempat produksi yang akan dikerjakan. Jadi tidak masuk ke makanannya, tidak tercemar rambut. Coba kalian, emang kalian mau kalau makan itu ada rambutnya, rambut orang yang memasak? Enggak kan? Kita juga
juga nggak tahu apa itu rambutnya nggak pernah keramas, apa kotor, kita nggak tahu. Jadi kita sebagai produksi, kita saat produksi kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan rambut. Lalu ada juga kebersihan hidung, mulut, gigi, dan telinga. Jadi ini juga sama halnya dengan rambut, tangan harus dibersihkan. Di telinga, kotoran telinga kita juga harus dibersihkan agar mampu pendengaran kita, mampu membantu agar kita tuh bisa tahu dengan sesama semuanya ya. Lalu yang terakhir ada kebersihan pakaian. Jadi kebersihan pakaian juga sangat penting. Diharapkan kita itu berganti baju setiap hari. Apalagi kita diproduksi makanan harus ganti seragamnya, kita harus punya. Jadi kan kebanyakan nih seragam praktik kalian juga berwarna putih kan. Nah, asal usulnya kenapa berwarna putih? Karena kalau baju berwarna putih itu seperti jaskup yang berwarna putih, kalau kotor itu terlihat. Apabila ada noda saus, noda yang lainnya akan terlihat. Jadi kita itu diusahakan memakai baju berwarna putih karena biar kebersihannya terlihat kalau berwarna putih. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Coba Ibu kasih soal nih. Kasih soal. Tadi apa saja sih yang harus diperhatikan dalam higienis perorangan? Ayo. Saya Bu. Oh iya, ayo dijawab. Pemeriksaan kesehatan. Iya. Terus pencucian tangan. Iya. Terus kesehatan rambut. Iya. Terus kebersihan hidung, mulut, Iya. gigi, dan telinga. Iya. Yang terakhir kebersihan pakaian. Iya, benar. Lalu siapa yang bisa mengambil intisari dari ini, dari materi kita hari ini? Ada yang bisa? Saya Bu. Oh iya, apa? Jenis perorangan itu sangat penting untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Iya, benar. Jadi inti dari materi hari ini adalah higienis perorangan itu sangat penting untuk kita memulai produksi semua kegiatan. Tidak hanya produksi makanan aja, kita sekolah juga, kita kakak-kakak kita yang kuliah, itu penting untuk menjaga higienis perorangan. Jadi sudah cukup ya, ini sudah jelas materi hari ini? Sudah. Ya, apabila sudah jelas, Ibu akan memberi tugas. Tugas untuk minggu lalu silakan dikumpulkan di Google Drive yang biasa Ibu kirimkan ya. Jadi tugasnya adalah kalian membentuk kelompok 3 orang sesuai absen aja, sesuai presensi. Jadi kalian berdiskusi membentuk bagan-bagan dari higienis perorangan ini. Dikumpulkan paling lambat Rabu malam ya. Jadi kita dikumpulkannya online saja karena biar menghemat kertas juga. Jadi seperti itu. Apa sudah dimengerti tentang tugas minggu depan? Sudah Bu. Iya. Jadi kalau sudah dimengerti, apakah ada sebelum Ibu tutup ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Ya, apabila tidak ada yang bertanya, sekian pembelajaran dari Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Yang tidak masuk, jangan lupa dikasih tahu untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya. Ya, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini LCD-nya dikembalikan ya. Ya.